Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Zakiah Kansa di Mari Masak. Hari ini aku mau masak cilok seblak, yang jadi andalan aku waktu dulu pernah jualan cilok seblak ini. Nah, sekarang aku mau bikin cilok seblaknya ya. Bahan-bahannya terdiri dari ini, ada tepung terigu, ada 250 gram. Terus ada tepung sagu, 125 gram. Jadi perbandingannya 1:1,5 ya, terigu sama sagu 1:1,5. Terus di sini ada juga bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit hijau, dan nggak ketinggalan adalah kencur. Kencurnya kita kasih banyak ya biar berasa seblaknya. Dan di sini bawang putihnya juga aku dibanyakin biar gurih, biar harum ya. Terus aku pakai daun bawang. Di terigunya ini nanti aku sudah tambahkan ladaku, merica bubuk. Tambahkan merica bubuk sama bawang putih bubuk ya, terus ditambahin garam. Sekarang kita rebus dulu airnya sampai mendidih. Ini airnya kita didihkan dulu sebanyak kurang lebih 350 ml ya. Nah, sudah mendidih, kita masukkan ke tepungnya. Kita masukkan ya tepung terigunya ke tempat kosong. Kita masukkan air yang tadi mendidih. Di sini airnya jangan terlalu kebanyakan, jangan terlalu sedikit ya. Jadi air berpengaruh di dalam adonan ini. Jadi kita masaknya kasih airnya sedikit-sedikit. Jangan langsung disiram langsung banyak ya, soalnya mempengaruhi adonan. Kita aduk-aduk dulu. Tambahkan lagi sisa sedikit lagi. Kita aduk sampai rata ya. Nanti setelah rata kita bisa dinginkan dulu bubur terigu ini. Jadi teman-teman, ini airnya mesti benar-benar mendidih ya, mesti langsung udah mendidih langsung dimasukin ke adonan tepung ini. Soalnya nanti kalau misalnya kurang panas, jadi dia beda, adonannya beda. Jadi mesti harus buru-buru dimasukin ke adonan terigu ini. Nah, udah tercampur rata nih teman-teman nih. Kita tinggal nunggu dia sampai dingin dulu. Karena kalau misalnya ini iya lupa, daun bawangnya yang belum dimasukkan, kita masukkan aja sekarang ya, nggak apa-apa kok, telat juga. Kita masukkan sekarang sambil nunggu dingin. Adonan ini kita bikin bumbunya ya teman-teman, bumbu seblaknya. Kalau misalnya keenceran di adonan ini bisa ditambahkan tepung sagunya ya. Tapi kalau misalnya kebanyakan tepung sagunya juga itu nggak bagus ya teman-teman, soalnya nanti adonannya akan keras
lebih baik sih adonannya jangan terlalu keenceran, biar adonan biar tepung sagunya agak sedikit, jadi nggak keras, jadi empuk gitu ke ciloknya ini. Nah kita nunggu ya, nunggu dia dingin, kita bikin bumbu seblaknya dulu, kita blender ya teman-teman, kita blender dulu ya. Nih kita potong-potong dulu cabenya, terus lalu kita blender yuk teman-teman. Nah udah halus, selesai, kita goreng. Kita goreng ya, kita nggak usah pakai dulu minyak, biarkan ini bumbunya ini mengering dulu ya. Kalau misalnya udah kering, nggak ada airnya, baru kita bisa tambahkan minyak goreng teman-teman. Sambil nunggu adonan terigunya dingin, kita masak ini dulu bumbu seblaknya ya. Jadi kan enak, bumbu seblak udah matang, tinggal bentuk-bentuk ciloknya deh. Tunggu sampai airnya hilang dulu ya teman-teman, tunggu sampai airnya habis baru kita minyakin. Kita tambahkan minyak ya. Aduh, maaf ya teman-teman, ini tadi ditinggal sebentar, jadinya agak sedikit gosong bumbunya. Maklum, emak punya bayi rempongan, tapi biarpun gosong sedikit tetap enak ya. Setelah ini kita masukkan garam, penyedap, dan gula ya. Nanti setelah itu saya terasa. Kita masukkan garam tadi 1 sendok bebek, terus kita masukkan penyedap 2 sendok kecil, 2 sendok teh. Terus nanti setelah ini kita masukkan gula ya teman-teman. Nih udah teman-teman, udah selesai kita masak bumbunya. Jadi kita sekarang tinggal ngadonin tepung terigunya. Ini udah dingin nih teman-teman, bubur terigunya. Jangan lupa kita masukkan sagunya sedikit-sedikit. Kayaknya ini adonan terigunya keenceran deh. Kalau keenceran gampang ya, kita tambah sagu lagi, tapi mungkin agak sedikit sedikit cakial kalau kata orang Sundanya mah ya. Diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kayaknya keenceran ini teman-teman, masih belum ini di tangan. Kita tambahkan lagi ya, kita tambahkan lagi sagunya biar kalis adonannya. Jadi kata aku bilang tadi,
adonan adonan terigu itu tergantung sama jumlah airnya ya, makanya makanya aku tekankan di sini ngasih airnya tuh pelan-pelan, sedikit-sedikit, biar kita biar kita bisa tahu gitu dia udah cukup apa belum adonan ini airnya. Kalau misalnya cukup bisa kita selesaiin tuh, kita aduk-aduk. Tapi kalau misalnya kurang bisa kita tambahin lagi. Dan ingat ya, satu lagi, airnya itu harus panas, harus mendidih dan harus panas. Kalau enggak panas, jadi air terigunya itu enggak jadi bubur, jadi cuman kayak dikasih air aja kalau misalnya enggak dingin itu. Oke, udah teman-teman, sekarang kita bentuk bulat-bulat ya. Nih adonannya seperti ini. Nah, enak kan dibentuk bulat-bulatnya juga. Kita sediakan dulu tempatnya. Setelah dibentuk bulat-bulat ini, langsung kita didihkan airnya, terus cemplungin deh. Kalau bentuk dan ukuran terserah kalian ya, mau gedenya kayak apa atau kecil bisa, terserah sih. Tapi aku lebih suka gedenya kayak gini nih. Nah, udah jadi kayak gini teman-teman, kita langsung rebus ya. Yuk kita rebus. Airnya udah mendidih, kita tambahkan minyak aja sedikit biar dia nggak lengket banget ya. Kita cemplungin. Kita tunggu sampai dia mengapung ya teman-teman. Kalau mengapung berarti itu tandanya udah matang si ciloknya. Nih ciloknya udah mengapung nih teman-teman nih. Nah, berarti ini tandanya sudah matang. Ciloknya bisa kalian isi sama daging ayam cincang, daging sapi cincang, keju, sosis, atau bakso cincang ya. Tapi ini aku buatnya polosan aja ya teman-teman. Kita angkat ya. Nah, ini dia ciloknya. Kita tambahkan bumbu seblaknya ya. Kita tambahkan bumbu seblaknya teman-teman. Nih, ini dia bumbu seblaknya. Kita kasih air panas ya, air dispenser panas atau air termos yang panas ya teman-teman. Aku tambahkan air termos aja. Kita aduk-aduk. Wow, ini dulu aku jualan seperti ini nih teman-teman, tapi frozen aku jualnya. Terus ada juga sih yang minta beli yang matangan kayak gini juga. Nah, ini dia seperti ini cilok seblak buatanku. Ini dia cilok seblak buatanku hari ini. Tuh lihat bumbunya
kental ya, mantap. Kita cobain ya. Mantap teman-teman, cilok masih dengan rasa yang sama yang kayak dulu aku jualan. Pas pedasnya, kencurnya pas, berasa garam gulanya. Wajib dicoba nih teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya video pembuatan cilok seblak kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah, assalamualaikum.